Cik. Baik, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Bisa lebih semangat lagi, shalom, selamat sore. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita semua yang telah setia memenuhi undangan rekoleksi keluarga di hari yang kedua ini. Puji syukur kita masih diberikan cuaca yang begitu baik meskipun di luar mendung dan mungkin sedikit gerimis sekarang. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sesi yang ketiga dengan tema perkawinan, apakah anugerah atau musibah. Baik, jadi kita akan menemukan jawabannya nanti bersama dengan Romo Eko. Langsung saja pada sore hari ini kita akan sambut dengan begitu meriah Romo Eko Wahyu OSC. Selamat sore Pastor. Sore Mbak. Bagaimana pelecingnya, masih bergemuruh? Apanya? Pelecingnya. Pelecing. Sudah reda? Hari ini makan pelecing dan lebih enak. Oh ya, alhamdulillah. Lebih tidak pedis. Oh. Jadi perutnya nyaman. Puji Tuhan. Baik, langsung saja Romo Eko. Sama-sama, thank you. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam jumpa kembali. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama-sama. Hei, Pak. Salam jumpa kembali Bapak Heru yang terkasih. Terima kasih. Datang kembali yang muda di sini. Bajunya kemarin pink, sekarang putih. Putih tanda cerah, besok hitam kematian. Ya, hari ini kita berbicara tentang perkawinan itu musibah atau anugerah. Bapak Ibu, kalau Anda coba renungkan, Anda lebih senang mendapatkan musibah atau berkat? Pasti ya, kalau yang normal itu selalu berkata berkat, berkat. Kita selalu menghindari yang namanya musibah, betul atau tidak? Betul? Betul? Tapi jangan lupa bahwa di balik musibah ada anugerah. Anda bisa tahu, gereja ini dulunya kecil, tapi karena gempa, gereja ini menjadi besar. Dan banyak orang yang langsung menolong. Gampang, pastor berkata, kemarin kami tidak perlu cari uang, uang datang sendiri. Edan coy. Satu gereja di Keuskupan Bandung tahun 1996, teman saya di sana bertugas. Waktu frater diakon. Saya tahbisan 4 Desember 1996. Dan menjelang Natal, itu gereja yang baru dibangun dibakar. Tahun 96 dibakar. Sampai teman saya ini semua dokumentasi tahbisan, kan waktu itu belum ada digital toh, belum ada masuk flash disk. Semuanya foto di dalam bentuk album, habis terbakar. Hanya dalam waktu setahun gereja itu dibangun lebih bagus lagi. Jadi sampai beberapa orang berkata, kalau mau bangun gereja, bakar aja. Jadi rupanya di dalam kehidupan, orang itu butuh keseimbangan. Dalam tradisi Cina ada disebut dengan yin yang. Kalau Anda tahu yin yang itu terdiri dari lingkaran hitam. Iya bener banget coy. Hitam dan putih, di dalam yang hitam ada titik apa? Betul. Di dalam titik putih ada titik apa? Benar sekali. Dia belum kawin aja udah pinter saudara-saudara. Jadi yin yang itu artinya apa? Keselarasan. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Kalau di tengah keluarga Anda ada musibah, ada masalah, oke, jangan takut.
Justru Tuhan hadir di dalam permasalahan Anda. Tuhan justru ingin menolong Anda. Besok saya mau berbicara tentang datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang perkawinan itu anugerah atau musibah, ya sometimes musibah, sometimes anugerah. Apa yang menyebabkan perkawinan mengalami kekeringan, capek, Romo saya itu menikah sudah sekian tahun. Tapi kok serasa saya sendirian. Memutuskan sendirian, suami saya tidak perlu mau diajak ngomong, tidak mau diajak diskusi. Semuanya terserah, terserah, terserah kamu. Semua terserah. Pada saat saya lakukan, protes. Katanya terserah. Wih, Romo kalau membunuh itu diperbolehkan, udah saya bunuh suami saya ini. Jadi saudara-saudariku, mari kita lihat. Saya ingin melihat perkawinan itu anugerah atau musibah dari sebuah Injil. Injil tentang perkawinan. Injil yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Yaitu apa? Yesus membuat mujizat air menjadi anggur di Kana. Saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus hadir di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Lihat. Yesus tidak pernah tahu kalau yang pesta ini kehabisan anggur. Kalau tidak ada siapa? Maria. Wanita. Kan kalau bertamu, laki-laki itu langsung duduk diam di ruang tamu. Kalau ibu-ibu, masuk ke dapur. Ada apa ini ibu? Dicicipin semuanya. Gitu. Maka ibu-ibu tuh jarang makan tapi sering nyicip. Dan nyicipnya tidak hanya satu piring. Iya enak banget. Boleh tambah ya? Boleh ibu, boleh. Gitu. Dan Maria pun adalah wanita yang seperti itu. Wanita yang apa? Tidak diam saja. Wanita yang ikut sibuk, ikut peduli, ikut repot. Karena Maria adalah tipe wanita yang peduli. Dan Maria datang pada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dan Maria tidak ngomong, Yesus buat mujizat. Jangan permalukan ibumu. Kamu kan hebat. Tidak. Waktu Yesus berkata, mau apa daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Lalu kemudian apa yang dilakukan Maria menarik. Maria dikatakan di sana, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saya lihat 2-3 buyung itu berapa liter? Kurang lebih 60 sampai dengan 100 liter. Dalam satu tempayan. Itu isinya kurang lebih 100 liter. Nah, Maria ngomong apa? Kamu dengarkan, kamu ikuti apa yang Yesus omongkan. Kemudian kita baca di sana, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Dan pelayan itu pun mengisi sampai penuh. Lalu Yesus berkata, cedoklah sekarang, bawa kepada pemimpin pesta. Jadi anggur bagi orang Yahudi adalah apa? Adalah alat yang memperlihatkan pesta. Anggur itu adalah jaminan. Jadi kalau anggur habis itu memalukan.
Kan sama toh kalau kita undangan juga, yang diundang 500 tidak bisa kita menyediakan 500. Minimal kita menyediakan 750. Karena yang diundang 2, yang hadir sekampung saudara-saudara. Engkongnya, empeknya, encritnya semua datang. Jadi di dalam perjamuan kalau sampai kehabisan anggur itu akan diomongin orang. Apalagi di Lombok ini. Lombok ini kota kecil saudara-saudara. Anda kentut di sini semua bau gitu ya. Jadi kalau Anda punya masalah pesta perkawinan Anda sampai kehabisan makanan, wih, habis Anda. Dan apalagi katanya ini ya. Mbok-mbok di Lombok ini, ibu-ibu di Lombok, kalau pesta pasti bawa plastik. Katanya. Biasa ngomong, untuk anak saya, untuk suami saya, sampai rumah ibu ini yang makan tetap gitu ya. Jadi bayangkan yang diundang 500, Anda nyiapin 750 pun sering kurang. Karena itu plastik beredar saudara-saudara. Nah, Yesus mengisi tempayan dan berikan cedok, bawa kepada pemimpin pesta. Jadi rupanya kalau di Yahudi dalam tradisi perkawinan ada pemimpin pesta yang mengatur kapan anggur dikeluarkan, kapan anggur harus ditambah. Itu pemimpin pesta. Kapan dihidangkan. Ini pemimpin pesta yang yang mengatur segala-galanya. Lalu para pelayan tadi membawanya kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana datangnya, namun pelayan-pelayan yang mencedok air itu tahu. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Lihat. Jadi memang orang itu waktu pesta dikasih anggur enak dulu. Enak. Setelah itu baru anggur tidak enak. Kenapa? Sudah mabuk. Sudah mabuk. Jadi kalau sudah mabuk orang sudah tidak bisa merasakan kembali. Gitu ya. Saya ingat di suatu daerah waktu saya tugas, suami ribut terus dengan istrinya. Suami ini sering ke kedai tua, minum saja kerjaannya. Lalu suaminya mengeluh tentang istrinya, istrinya juga mengeluh tentang suaminya. Datanglah kepada pastor. Pastor, saya jengkel dengan istri saya. Kenapa Bapak? Istri saya itu selalu ke salon mempercantik diri dia. Habis uangnya. Uang belanja itu habis hanya untuk ke salon, manikur, pedikur, dan kur yang lain. Lalu si pastor itu berkata kepada istri bapak ini, ibu kenapa kok selalu ke salon? Iya pastor, dia itu bisa seminggu 2-3 kali ke salon pastor. Pasang bulu mata extension lah gitu ya. Ditato alis lah gitu ya. Lalu si ibu itu berkata, pastor, suami saya ini tidak mengerti. Saya ini ke salon supaya cantik. Supaya suami saya itu bangga kalau jalan dengan istrinya. Lihat istrinya ini cantik. Dia kan jadi senang toh, jadi dia bahagia. Orang akan bangga, hebat ya bapak punya istri walaupun sudah tua masih cantik. Daripada suami saya pastor. Suami saya itu selalu ke kedai, mabok terus dia.
Hampir seminggu 3-4 kali pulang selalu mabuk. Ini pastor, dia yang harus berubah. Lalu suaminya berkata, ibu tidak tahu ya, bahwa saya ini mabuk supaya melihat ibu, istri saya selalu cantik. Kalau saya tidak mabuk, saya tidak melihat kamu cantik gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sini. Dari cerita kecil ini saja kita bisa melihat kita lebih mudah menyalahkan pasangan kita daripada menyalahkan diri kita. Betul atau tidak? Ya, saya tidak bahagia karena suami saya pastor. Sudah makin tua, botak, nyebelin, budek lagi. Selalu yang salah itu siapa? Pasangan. Maka Yesus tadi, anggur perkawinan itu harus diperbarui. Dan tadi akhirnya Yesus membuat mujizat di Kana sebagai pertama tanda-tandanya, dan ia telah menunjukkan kemuliaannya. Bapak Ibu, bayangkan, karena ada Yesus tersedia 600 liter anggur lagi. Yesus membawa sukacita dalam perkawinan. Nah, kalau demikian, mari kita lihat kenapa konflik perkawinan itu terjadi. Kenapa kita selalu mudah menyelihat kelemahan pasangan kita. Ingat toh, sayang yang menikah baru 2 tahun belum hadir di sini. Saya lihat pasangan suami istri itu yang sudah berpuluh-puluh tahun duduknya seperti ini, berjauhan satu sama lain gitu ya. Tidak ada rendengan satu sama lain gitu. Ini tuh dari saya seminar pertama sampai terakhir pegangan tangan terus. Ya itu baru 2 tahun. Belum tahu kenyataan dia. Makanya sekarang pergi. Hadir atau pindah atau apa ya? Halo, hadir atau tidak ya? Belum hadir dia. Nah, jadi saudara-saudariku, apa yang mau saya katakan, di dalam hidup perkawinan mungkin awal-awal kita selalu bisa mengalah. Itu tadi, kita selalu bisa menerima. Tetapi lama-lama kita mengalami capek, Romo, capek. Sudah cukup. Maaf, ada beberapa ibu yang berkata, sudah cukup saya mengalah. Saya mau bahagia sekarang. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, Romo, perkawinan saya itu merasa ditipu, dibohongin. Waktu pacaran dia janji. Setelah menikah tidak ada, Romo, tidak ada. Semua janji-janji dia tidak dia tepati. Apalagi ibu-ibu ini kalau sudah punya anak, habis waktunya untuk anaknya. Anak itu lebih dekat, kamu lebih dekat pada mama atau pada papa? Dua-dua. Tapi lebih yang menyenangkan, membahagiakan mana? Mama atau papa? Kalau boleh milih. Dua-duanya. Yang lebih cerewet? Dua-dua. Kalau begitu saya katakan kamu adalah anak yang paling menderita ya nak. Jadi lihat di dalam perkawinan, kalau kita tidak bisa tidak bisa mengerti, saling mengerti pasangan, maka perjalanan perkawinan adalah menjadi perjalanan yang selalu berat sekali. Kenapa? Kenapa perjalanan perkawinan menjadi berat sekali? Ini penyebabnya. Kita terlalu tinggi ekspektasi kita.
harapan kita. Dan low preparation. Kita nggak siap. Dulu pastor waktu pacaran, saya ini menjadi ratunya dia. Dia melayani saya, aduh pastor, dia sayang banget. Naik mobil sebelum turun, kamu jangan turun dulu ya. Kenapa? Aku bukakan pintunya. Wow. Sekarang pastor, dia buka pintu, dia udah jalan sendirian. Cepet mah, keluar cepet, ini semua matiin cepet. Gitu ya. Pernah beberapa bulan yang lalu saya dijemput oleh seorang bapak. Lalu bapak itu berkata, Romo ayo berangkat. Romo duduk di belakang ya, istri saya di depan. Wow. Ya Romo, istri saya harus di samping saya. Oke Pak, tidak masalah, saya di belakang. Lalu setelah sampai di mana-mana pun, suaminya ini turun, lalu bukakan pintunya, pintu istrinya. Kaget saya, wah hebat sekali. Sampai beberapa kali. Dan akhirnya saya karena begitu kagum, saya dekatin bapak ini. Pak, bapak sayang sekali ya pada istri. Kenapa pastor? Bapak kalau berhenti mobil langsung bukakan pintu istri bapak. Itu bukan sayang. Kenapa? Itu pintu sudah tidak bisa dibuka dari dalam. Suster malah ketawa lagi. Jadi rupanya bukan karena sayangnya gitu ya. Tetapi karena sudah tidak bisa dibuka lagi, maka akhirnya dia yang membukakan pintu gitu ya. Jadi perhatikan, kita seringkali tidak bisa siap. Dulu kamu mau mendengarkan, dulu mau berbicara, dulu cerita. Dulu kalau kamu ada apa-apa selalu ngomong. Sekarang kamu nggak pernah ngomong. Sampai seorang istri cerita kayak gitu pada saya. Dia ngomong, tolong Romo ngomong kepada suami saya, Romo. Kalau apa-apa tuh cerita. Baik Bu, saya datengin bapaknya, Pak. Tolong dong kalau ada apa-apa cerita. Dulu katanya bapak juga suka cerita. Romo, saya bukan gak mau cerita. Terus saya gak diberi kesempatan cerita. Lihat aja Romo, istri saya kalau udah ngomong. Salah dikit ya Allah. Lihat istri saya. Lihat istri saya Romo kalau ngomong, betul Pak kata saya itu. Jadi saudaraku lihat, seringkali ekspektasi kita terlalu tinggi pada pasangan. Dia pasti akan kerja keras Romo, taunya mudah putus asa. Dia pasti akan ngajak jalan-jalan Romo, taunya jaga toko terus. Nggak punya waktu untuk jalan-jalan. Pasti dia punya waktu untuk keluarga Romo. Taunya dia hanya cari hobinya saja sendiri. Kita kecewa. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi dan kenyataannya apa? Tidak seperti itu. Saya pikir saya itu menikah dengan dia akan dibahagiakan. Rupanya dijebak. Terjebak. Betul Bu. Ibu tidak merasa terjebak? Bapak mungkin terjebak. Bapak pindah di sana nggak apa-apa Pak. Bisa lebih jujur kalau di situ. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan kita tidak siap. Ingat. Anda pacaran 2, 3, 4, 5 tahun. Untuk hidup sampai mati bersama dia. Tidak disiapkan. Kan waktu pacaran mas semua baik adanya. Apa Bu? Tai kuda rasa apa Bu? Mana bapaknya nggak ada Bu? Sedang cari coklat ya? Jadi kalau waktu pacaran memang dia itu menjadi siapa? Menjadi pangeran kita.
menjadi penjaga kita. Tapi pacaran itu semuanya adalah iklan, saudara-saudara. Iklan itu kan semuanya baik adanya gitu ya. Tetapi pada saat Anda masuk dalam perkawinan, Anda masuk kepada hal-hal yang tidak bisa diduga. Tidak seperti yang dibayangkan. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat. Mengapa perkawinan kita mengalami kegersangan. Pertama banyak harapan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Tadi ngomongnya bahwa saya setelah nikah boleh bekerja. Taunya enggak boleh. Apalagi setelah punya anak. Suami terlalu mengatur. Ada juga istri yang terlalu mengatur suami. Saya pernah bertemu dengan istri yang amat sangat amat sangat posesif pada suaminya. Sampai suaminya pun tiap 10 menit ditelepon, saudara-saudara. Dan kalau udah menelepon, di mana? Dengan siapa? Kok ada suara perempuan? Siapa itu? Ditelepon terus. Suaminya sampai tidak bisa apa-apa. Pulang kerja jam berapa? Istri bisa memperhitungkan di perjalanan berapa menit harus sampai rumah jam sekian. Edan, suaminya kebetulan taat banget. Dia ikut, dia taat. Sampai seringkali bukan taat, dia takut. Dia punya teman pun dibatasi oleh istrinya. Kamu tidak boleh dengan dia. Ini setan. Lalu suaminya itu dekat dengan saya. Bagaimana Pastor Eko? Ini setengah setan. Jadi dibatasi. Dan suaminya begitu tertekannya. Sampai satu titik suami ini kabur dari istrinya. Pergi meninggalkan istrinya. Karena apa? Saya tidak tahan. Saya capek. Karena istrinya sakit, posesif. Sangat takut suaminya pergi dengan wanita lain. Padahal suaminya ganteng juga, lebih ganteng gue. Yang tidak percaya silakan keluar. Memang suaminya punya usaha besar, betul. Usahanya maju, betul. Tapi suaminya ini memang rajin, suaminya taat. Saya kenal bapak ini. Tapi saking begitu ditekannya, bapak ini pun capek akhirnya. Dia merasa bahwa Romo, dia kok selalu tidak percaya pada saya. Bapak Ibu, akhirnya saya mencoba mendengarkan ibunya. Sampai kenapa ibu ini sampai begitu posesif. Pas saya cerita dengan ibu itu, memang susah membukanya. Dan akhirnya ibu ini cerita bahwa dia sangat kecewa sejak kecil papahnya pergi dengan wanita lain. Dan dia hidup dengan mama yang menderita. Papahnya pergi dan si ibu ini diusir dengan anak-anaknya. Keluar dari rumah. Maka dia marah, dia kecewa. Maka dia takut diperlakukan oleh suaminya seperti ibu diperlakukan bapaknya. Maka dia pegang suaminya kemanapun. Karena pengalaman masa lalu. Nah, tidak hanya itu, di dalam perkawinan yang sudah gersang,
banyak juga perasaan negatif, jengkel yang tidak tersalurkan. Jadi perempuan itu kan kalau ada sesuatu nggak mungkin diam, selalu ngomong. Nggak enak pun ngomong, enak ngomong. Apalagi konon katanya wanita itu harus berbicara dalam sehari 30.000 kata. Bayangkan. Laki-laki hanya 7.500 kata. Maka bapak-bapak, kalau istri Anda cerewet ngomong, biarkan dia sedang memenuhi target 30.000 kata itu. Gitu ya. Jadi kalau dia ngomong terus. Gitu ya. Pernah seorang anak mendengarkan seminar saya, pagi-pagi dimarahin mamanya. Lalu dia berkata, kata Pastor Eko, terus mah 30.000 mah, belum 30.000 mah, terus. Jangan lupa bernafas ya mah, terus. Jadi betul bahwa wanita kalau ada sesuatu tidak mungkin didiamkan. Harus dikeluarkan. Sedangkan suami males ngedengerin istrinya. Karena ngomongnya selalu topiknya itu aja. Nggak berubah. Itu kan udah, ya tapi belum beres. Ya ampun, orang yang ngejengkelinnya aja udah mati, udah masuk surga. Gitu ya. Tetapi apa yang mau dikatakan? Dia harus ngomong. Maka anak SMP itu pernah cerita sama saya, Romo males kalau dimarahin mama. Kenapa? Mama itu Romo kalau udah marah mengungkit-ungkit masa lalu. Bahkan waktu saya belum lahir pun diungkit-ungkit Romo. Jadi saudaraku lihat. Kalau kemarahan, kejengkelan disimpan. Lama-lama apa? Meledak. Karena disimpan. Jadi kalau Anda punya suami diam, gak pernah ngomong, hati-hati. Suatu saat, boom, meledak. Tidak bisa dilepaskan. Maka penting, bagaimana secara positif Anda melepaskan. Maka saya selalu ngomong kepada ibu-ibu, Bu, tolonglah. Kalau di rumah terus itu, ibu kan cuma ketemunya wajan, panci, cucian. Lama-lama wajah ibu tuh seperti dapur. Jalan-jalan, olahraga lah, teriak sedikit. Lampiaskan kekesalan pada suami dengan berteriak-teriak di lapangan mana di sini tuh. Sangkarea itu di sana. Gila sedikit gak apa-apa gitu ya. Lepaskan. Ada orang yang melepaskannya dengan apa? Dengan secara spiritual. Romo, kalau saya berdoa malam itu sambil menangis. Berdoa, boleh nggak? Boleh. Anda sedang melepaskan apa? Kemarahan, kejengkelan. Karena tidak mungkin kemarahan, kejengkelan itu disimpan. Enggak. Anda makin sumpek. Besok saya bicara banyak tentang itu. Keempat, banyak masalah yang tidak terselesaikan. Kalau udah konflik dengan suami, kalau ngobrol dengan suami, ujung-ujungnya apa? Marah, berkelahi. Ngobrol sedikit, pasti marah. Saya di rumah retret saya, ada retret pasutri. Dan di rumah retret saya itu, saya mengajak Bapak Ibu, tolong. Jalan berdua, gak perlu banyak omong. Ibu-ibu saya kasih plester, tutup. Diem. Nikmatin aja jalan. Lalu suami istri ini jalan, karena rumah retret kami 4 hektar, besar. Lalu ada banyak hewan peliharaan. Pada saat jalan, ibunya tuh gak tahan. Ngomong. Pak, lihat, ada bebeknya lucu ya. Lalu suaminya berkata, iya gendut kayak kamu. Ributlah mereka akhirnya. Jadi nanti kita lihat ya.
Bagi suami duduk berdua saja sudah nikmat. Tapi bagi istri duduk berdua aneh kalau nggak ngobrol. Betul atau tidak? Itu. Karena dua orang yang berbeda. Bapak-bapak lihat saja tadi. Kalau bapak-bapak ketemu dengan bapak-bapak kali-kali, hey, halo. Sehat. Sendiri? Enggak. Berdua? Oh. Terpaksa ya? Oh. Irit. Kalau ibu-ibu ketemu, ya Allah Tuhanku Yesus. Ibu, sudah lama gak ketemu. Iya, kemana aja? Biasanya ke pasar. Ibu, si abang itu sudah mati loh Bu sekarang gitu ya. Ibu-ibu kalau ketemu topiknya banyak banget. Betul atau tidak? Betul. Sampai para suami itu bingung. Ngomong apa lagi gitu. Itu semua. Betul Pak? Capek ya Pak? Salah sendiri. Gitu ya. Karena dua sosok yang berbeda. Saya dengan pastor pimpinan. Saya supir. Saya dari Cipanas. Kalau Anda tahu di puncak Cipanas, turun itu sampai Gadok. Kalau lancar, Cipanas Gadok itu cuma 40 menit. Pada saat itu macet 4 jam. Saya cuma berdua. Saya ini cerewet. Anda tahu toh saya, banyak omong. Saya itu datang ke dunia salah casing mungkin ya. Saya harusnya jadi suster bukan jadi pastor saya ini. Cerewet saya ini. Ngomong terus. Nah, saya itu kan aneh kalau berdua dengan saudara saya kok menengan, kok diem-dieman. Ngobrol lah saya. Romo, di sini tuh ya di puncak ini sampai ke bawah. Satenya tuh enak, murah Romo. Empuk sate kambingnya. Nah, Romo itu setelah saya panjang lebar cerita, Romo itu jawabnya apa? Oh. Tapi Eko ini tidak kehilangan semangat saudara-saudara. Kalau Anda pernah ke Jakarta ke puncak, Anda akan lihat di sana ada jual gemblong. Tahu gemblong? Itu ketan dilumuri gula merah. Dan gemblongnya pasti buatan Bu Juju. Warnanya selalu biru. Warna tenongnya, warna tengahnya. Itu selalu dari puncak sampai ke itu gemblong Bu Juju. Lalu saya tuh ngomong, Romo, gemblongnya punya Bu Juju. Kita coba beli satu-satu, kita rasain sama enggak ya? Jangan-jangan kan dari atas ke bawah kan beda-beda. Kita beli satu-satu aja. Kita cobain. Apa jawab Romo itu? Udah kenyang. Saya nggak mau putus asa. Di jalan saking macetnya, banyak orang-orang sana itu pakai baju-baju Ultraman, Superman. Cari duit dengan musik gitu, goyang-goyang. Saya ngomong, Romo orang tuh kreatif ya cari uang. Dengan kayak gitu mau cari uang. Betul-betul mereka itu bisa mencari sesuatu supaya menghidupi hidup dirinya ya. Pak jawab Romo itu. Sampai Gadok saya muntah darah saudara-saudara. Itu. Saya sudah cerita panjang lebar. Jawab dia cuma, oh itu laki-laki. Dua yang berbeda. Saya akhirnya ya mengerti kalau dengan pastor-pastor jalan jauh pun paling-paling ngobrol. Saya pernah rekam di CCTV-nya mobil, kan ada di TV itu. Saya arahkan kayak kita, paling-paling ngobrolnya itu cuma setengah jam. Pada perjalanan itu 5 jam. Setengah jam pun tidak tidak panjang, enggak. Itu. Jadi kita lihat banyak sekali istri ngomong, suami nggak mau dengar. Suami cuma, ya, udah. Pah mau ngomong, nanti malam. Pas mau tidur, Pah, kamu dengerin nggak? Denger. Jadi akhirnya banyak masalah, banyak hal yang tidak terselesaikan. Yang terakhir banyak kekerasan, karena merasa bahwa saya tidak dipedulikan, saya disakiti,
makin lama akhirnya saya males dengan pasangan. Pak Frans, kalau menyentuh istri, coba disentuh istrinya. Masih ada setrumnya atau tidak? Masih terasa setrumnya? Ada. Kalau menyentuh ibu ini, lebih kuat nggak setrumnya? Jujur. Seringkali setelah menikah lama-lama memegang pasangan pun enggan. Gitu ya. Bahkan pasangan pun ditarik gitu. Pak, ayo cepat gitu ya. Sampai saya tanya, "Pak, siapa itu?" "Karung." Pernah karena saya tugas di mana? Di Medan. Suatu saat ada opung boru dengan opung doli. Opung laki-laki dengan opung perempuan ke gereja udah tua. Pegangan tangan. Terus saya, opung, saling pegangan. Iya pastor. Sayang kah? Bukan sayang, kita takut jatuh. Gitu ya. Maka kita pegangan berdua. Gitu ya. Jadi seringkali kalau orang sudah tidak punya kepedulian, maka akhirnya apa? Banyak luka. Bu, lawan dari cinta itu apa? Apa lawan dari cinta? Benci. Ya betul, benar. Lawan dari cinta adalah tidak peduli, bukan benci. Karepmu. Wis karepmu dewi. Panganan modar dewi. Itu orang sudah betul-betul tidak ada cinta. Jadi kalau orang sudah tidak punya cinta, orang sudah tidak peduli lagi. Romo terserah. Suami saya kalau di rumah itu suami saya. Kalau di luar terserah. Capek saya. Mikirinnya itu. Maka beberapa ibu itu saking jengkelnya dengan suaminya sebelum kerja langsung, "Pak sini." Suaminya, "Apa?" "Saya berkati." "Cingeleng ya Pak. Koen duwe bojo." Kan anak-anak kalau di Jawa kan kalau mau berangkat kan selalu diminta tanda salib kepada ibunya. Istrinya juga kepada suaminya. "Eling ya punya istri." Saking seorang suami saking begitu setianya pada istri. Suatu saat dia mengundang para pastor makan. Lalu waktu makan, bapak ini membuka dompetnya. Tanpa sengaja kulihat dompetnya. Dan di situ saya lihat foto istrinya. Sampai saya berkata, wow. Lalu setelah bapak itu bayar, bapak itu duduk kembali. Bapak, saya sapa, "Pak, saya bangga. Bapak itu hebat ya. Kemana-mana bawa foto istri." Loh kok Romo tahu? Tadi bapak buka dompet, saya ngelihat. Bapak sayang banget ya? Bukan Romo. Lalu kenapa bawa foto istri di dompet bapak? Romo tahu pekerjaan saya itu berat. Banyak masalah. Banyak hal yang sulit yang harus saya hadapin. Lalu setiap saya dapat masalah berat, saya buka dompet. Lalu saya lihat istri saya dan saya berkata, ini masalah paling berat saja saya bisa hadapi. Apalagi cuma masalah seperti ini. Jadi istri bapak itu motivasi. Ya betul kata. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau akhirnya orang tidak peduli, orang akhirnya membangun apa? Tembok ketidakpedulian. Nah mari kita lihat bahwa Bapak Paus pun mengatakan apa di dalam Amoris Laetitia, dokumen sukacita kasih, relasi perkawinan seringkali kita memperlakukan pasangan seperti memperlakukan barang.
Nggak dipakai, buang, cuekin aja. Jadi kalau saya sudah tidak suka, cuekin. Nggak perlu saya pikirin, lewat aja. Bapak Ibu lihat, fenomena perceraian di Indonesia ini dilihat oleh para aktivis wanita. Perceraian 1 tahun itu terjadi 1170. Dan setiap hari 1 tahun itu terjadi 427 kasus dalam 3 tahun. Dan Kompas pun sama. Kompas melihat tahun 2019 sampai 2021 angkanya putaran sekitar 400 ribu pasangan yang cerai. Dan kalau kita lihat di bawah tahun 2021, siapa yang paling banyak menggugat cerai? Laki atau perempuan? Suami atau istri? Siapa? Istri. Kenapa? Karena suami selalu merasa kalau udah nikah punya masalah, diem saja. Oke lah, gak apa-apalah, yang lain juga kayak gitu. Tapi kalau istri punya masalah harus dibereskan. Maka saya kalau tanya kepada suami, Pak bagaimana perkawinannya? Ya seperti yang lain Romo, keluarga yang lain juga samalah dengan saya. Up and down and shake lah gitu ya. Tapi pada saat saya tanya kepada istri, Bu bagaimana perkawinannya? Langsung litani penderitaan muncul. Langsung dia, Romo berat banget, sedih banget, jengkel banget, susah hidup dengan suami saya itu Romo. Jadi dia langsung mengumpulkan apa? Penderitaan. Jadi bapak-bapak selalu berpikir tidak ada masalah, oke, nggak ada apa-apa. Kalau saya salah sedikit, maafkan, selesai. Udah jangan dipikir-pikir lagi. Enak banget ya. Begitu mudahnya berkata, maafkan, namanya juga manusia, suka lalai. Itu menuntut untuk begitu mudahnya dimaafkan. Tapi bagi istri tidak bisa. Tidak semudah itu. Maka perhatikan, lihat di dalam perkawinan sering kali terjadi apa? Kekerasan. Tidak ada komunikasi. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik dipicu oleh apa? Dipicu oleh tekanan. Entah itu tekanan ekonomi, entah itu tekanan mertua, menantu. Karena salah satu hal yang membuat pemicu perceraian adalah mertua. Maka pasangan suami istri yang paling berbahagia adalah Adam dan Hawa. Karena tidak punya mertua. Mertua itu seringkali meributkan, mendorong-dorong. Udahlah kalau kamu gak tahan pulang aja, pulang. Kamu masih punya mama jagain. Lihat. Bukannya suruh bertahan, tapi malah suruh pulang aja, pulang saja. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan poin yang ingin saya angkat di dalam apa? Di dalam spiritualitas anggur Kana. Pertama, kita harus belajar menerima diri. Bahwa di dalam kehidupan, Yesus pun menerima diri, saatku belum tiba. Maria pun menerima diri, dia ibu, dia tidak bisa mendesak Yesus. Maka di dalam perkawinan, saya harus sadar, saya punya kekuatan, tapi saya juga punya keterbatasan. Maka Bapak Paus berkata, tidak ada keluarga yang sempurna. Anda menikah dengan suami yang tidak sempurna. Dan Anda mengeluh tentang suami Anda, betul atau tidak? Tuh. Tapi jangan lupa,
suami Anda pun tidak mempunyai istri yang sempurna. Suami Anda pun mengeluh tentang istrinya. Betul para suami? Betul, betul. Hanya suami gak banyak ngomong. Dia diam. Seperti Santo Yosef. Diam. Padahal ngedumel. Padahal jengkel. Gitu. Jadi lihat, saya punya kekuatan, saya pun punya keterbatasan. Mari kita lihat, waktu Anda menikah, Anda mengharapkan apa pada pasangan Anda? Jangan-jangan Anda mengharapkan karena Anda terlalu bangga dengan ibu Anda, maka Anda mengharapkan bahwa istri saya seperti ibu saya. Dia baik, dia menolong, dia rajin masak. Tahu-tahu istri Anda godok air aja gosong. Masak nasi aja semua jadi kerak. Anda punya bayangan, kok ibu saya kayak gini, istri saya seperti itu. Lalu Anda bayangkan suami saya seperti bapak saya yang amat bijaksana, santun, menjaga istri dan anaknya. Tahu-tahu suami Anda cuma ngurusin burungnya, Jo, sampai sarungnya mencotot turun gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa saya harus sadar bahwa yang saya nikahi bukanlah orang kudus. Bukanlah orang sempurna. Jadi kalau Anda kecewa, suami Anda pun punya kekecewaan. Anda marah, suami Anda pun punya. Coba saya tanya, Bapak, Ibu, menikah sudah berapa tahun? 27 tahun. 27 tahun. Saya 28 tahun jadi imam. Kenapa wajah Bapak lebih cepat tua daripada saya? Bapak lahir tahun berapa? 68. Cuma beda setahun. Tapi dari wajah seperti 20 tahun. Ya betul toh? Betul. Saya 69. Beda. Kenapa cepat tua? Karena menikah dengan ibu. Coba dengan Luna Maya ya Pak. Ya pasti beda ya Pak. Betul Pak. Jadi perhatikan. Kalau Anda berkata, kenapa suami saya seperti itu? Karena istri. Jangan lupa. Jangan lupa. Karena istri. Karena perlakuan istri. Saya pernah dikeluhkan, Romo, tolong dong suami saya. Suami saya itu budek. Tolong doakan supaya dia bisa mendengar lagi. Terus saya tanya, mana suami ibu? Itu Romo. Saya dekatin, Pak, saya Romo Eko. Romo Eko, oh. Pak, saya diminta istri Bapak supaya mendoakan, supaya Bapak ndak budek lagi. Lalu sebab itu, jangan, biarkan budek. Kenapa Pak? Lihat istri saya kalau ngomong kan gak bernafas. Romo aja tadi ngedengerin istri saya capek toh. Iya Pak, ya betul. Ini budak itu anugerah Tuhan Romo. Oh ya sudah. Ya sudah Pak, kita bersyukur saja ya Bapak budak itu berkat dari Tuhan. Ya Romo gitu. Jadi lihat di sini bahwa kenapa pasangan saya sampai seperti itu? Ya mungkin karena sikap saya. Karena sikap saya. Dan kalau kita akhirnya melihat perkawinan menjadi seperti itu, mari kita lihat. John Gray punya buku judulnya bagus. Men are from Mars and women from Venus. Dari dunia yang berbeda. Laki-laki itu dari Mars, planet Mars. Perempuan itu dari planet Venus.
Nah itu jadi gimana ke bumi? Itu benar. Karena Tuhan coy. Jadi dari dunia yang berbeda, maka sulit saling mengerti. Lihat, beda wanita dengan pria. Pria menikah untuk dapat perempuan. Sedangkan wanita terima kasih Cek. Jadi bagi seorang ibu, suami istri pada saat tidak punya anak, istri ini lebih bersedih, betul atau tidak? Daripada suami. Suami saya tanya, Pak tidak punya anak bagaimana? Tidak apa-apa Romo, istri kan punya saya. Kata istri, justru kamu masalah bagi saya gitu ya. Justru ada anak ini adalah hiburan. Jadi bagi suami yang penting punya istri, supaya apa? Supaya saya bisa diperhatikan. Jadi perkawinan bagi seorang suami, dia cari perempuan. Tapi bagi perempuan, saya harus punya anak. Pria, untuk mencintai, akan memberikan alasan banyak-banyak. Lihat aja kalau laki-laki ngomong tuh, ih kamu tuh cantik banget. Edan, dilihat dari atas, bawah, samping, dekat, tetap kemilaumu membutakan hatiku. Dia akan banyak ngomong. Tapi wanita tidak pernah memberikan alasan. Wanita menyerahkan dirinya. Maka dalam perkawinan ibu tidak aneh. Setelah dia banyak omong waktu pacaran, setelah kawin gak akan banyak omong lagi. Kenapa? Karena sudah didapatkan. Tujuannya berhasil. Sedangkan perempuan butuh disayang. Butuh I love you. Sedangkan suaminya gak pernah I love you, I love you. Nggak pernah. Pah lu tuh gak I love you ya? Mana mungkin gak I love you? Gue udah kawin dengan lu udah jelas. Itu lihat. Jadi pria itu dengan perkawinan selesai sudah. Tapi bagi wanita enggak. Wanita butuh banget. Bahwa kamu ngomong, bahwa kamu menunjukkan bahwa you still love me, coy. Lihat lagi, pria bisa begitu cepat mencintai. Karena pria melihat satu aspek saja langsung jatuh cinta. Lihat wajahnya langsung jatuh cinta. Pria itu makhluk yang mudah jatuh cinta. Nah betul. Lu ahli loh. Jadi wanita melihat semua, tidak hanya pribadi, tetapi juga betul-betul hatinya seperti apa. Bagaimana dia menyayangi, dia bisa proteksi saya atau tidak. Tapi kalau pria bisa banget mencintai hanya melihat satu sosok saja. Lihat yang kedua. Kalau kedua, kita lihat, kita harus belajar menerima sesama. Bahwa apa? Bahwa Maria punya peran, Yesus punya peran, para pelayan punya peran, kita pun punya peran di dalam perkawinan. Maka di dalam perkawinan Anda bukanlah persahabatan. Di dalam perkawinan Anda harus menerima hal-hal yang menjijikkan dalam hidup Anda. Karena apa? Itu pasangan Anda. Jadi karena itu pasangan Anda harus menerima hal-hal yang tidak membuat Anda nyaman pun harus diterima. Karena dia pasangan. Dan tidak bisa merubah. Seperti apapun Anda berusaha merubah pasangan Anda, dia tidak akan pernah berubah. Maka yang terakhir, openness to growth
and change. Saya sudah diberi tanda oleh panitia, saya akan cepat sedikit. Apa yang dibutuhkan wanita? Nah, ini tadi. Wanita itu, istri Anda, butuh untuk dicintai. Jadi walaupun dia sudah dinikahi, wanita itu butuh ekspresi-ekspresi cinta, Pak. Jadi kalau Anda sudah pergi ke Bali jalan-jalan, pulang jangan hanya bawa cucian, itu kurang ajar. Itu suami kampret itu namanya. Bawa kesukaan pasangan Anda. Dia suka kerupuk, bawa satu kerupuk cukup, mah. Kerupuk I love you full, mah. Jadi istri itu ingin dinomorsatukan. Jangan sampai Anda ngelus motor Anda. Istri Anda tidak pernah dielus. Sampai krempeng dia. Istri Anda butuh dinomorsatukan. Tidak boleh ada lain, pekerjaan atau apapun. Hobi, enggak. Wanita ingin dinomorsatukan. Dengan cara apa? Tadi, disapa, dikatakan, dicintai, disayang. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana bahasa kasih. Jadi perempuan tidak berhenti dengan pernikahan. Laki-laki berhenti setelah menikah, ya sudah kita bareng-bareng, ya udahlah. Kita jalan sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak cerai. Itu, hati-hati. Bagi perempuan setelah menikah, tetap harus ada kebersamaan. Seorang opa pernah mengundang saya ke rumah. Romo, saya kenalkan dengan istri saya. Opa ini sudah 82 tahun. Senang jalan pagi, ketemu bareng. Baik, opa, saya ke rumah. Pada saat saya mampir ke rumah, saya buka pintu opanya. Lalu saya berkata, opa, saya datang. Romo, terima kasih. Saya panggilkan istri saya Romo. Hani. Hah? Saya sampai kaget. Siapa opa? Hani. Istri saya, Hani. Hani sini. Lalu saya lihat Hani itu saya pikir itu masih cantik. Udah tua, apa? Ya Allah, gigi aja tinggal 2 gitu itu. Ya ilah, Haninya kayak gini gitu tuh. Hani, kenalin ini Romo Eko. Yang sering jalan bareng dengan saya. Oh Romo, ayo masuk. Ya, Hani buatkan kopi. Romo Eko suka kopi. Aku seperti biasa ya Hani. Ya, thank you sweetheart. Ya, sampai saya kaget. Edan opa. You call your wife as honey and sweetheart. Wow. Aman dari dulu manggil seperti itu opa? Iya, kenapa? Aku udah lupa nama dia siapa. Jadi Pak, tipu-tipu istri Anda ndak apa-apa. Ndak apa-apa gitu ya. Jadi saya kadang, Honey, come on honey. Hi honey. You are my love. Butuh. Gitu ya. Jadi butuh sekali. Pak Frans masih berkata honey pada istrinya. Masih berkata sayang kepada istri. Hai sayang. Kadang-kadang. Kalau Bapak sedang mabok ya. Butuh. Seorang perempuan butuh sekali disapa, disayang. Seorang laki-laki nggak butuh ibu. Anda mengatakan, hi my sweetheart. Suami langsung, sweetheart. Gitu ya. Enggak suka. Maka bapak-bapak tolong. Karena istri itu ingin dicintai, maka jangan menghina istri Anda. Tolong. Penghinaan yang paling menyakitkan dari seorang suami adalah apa? Anda menyebutkan istri Anda gemuk, gendut. Itu menyakitkan.
Jadi jangan berkata, Romo istri saya gendut. Itu menyakitkan. Jadi walaupun istri Anda gendut, katakan, Romo istri saya terberkati. Jadi saudara-saudariku, mari kita saling memahami. Kita bisa memaafkan kalau kita saling memahami. Nanti sesi setelah Misa Kudus, saya akan berbicara tentang pengampunan. Dan pengampunan kita lihat, istri butuh apa, suami butuh apa. Nanti kita akan perjelas setelah perayaan Ekaristi. Terima kasih, Tuhan berkati. Cik. Oke baik, terima kasih sekali lagi Romo Eko untuk materi di sesi ketiga ini. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan sekali lagi untuk Romo Eko. Kacamatanya Romo, iya. Baik, sekilas info Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi pada pukul 18.00 WITA. Namun ada sedikit pengumuman, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti misa sore ini bisa, ataupun besok pagi sesuai jadwal pukul 7.